Halo, saya Johannes Ronald Eliasar Parulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Teknologi Sistem Informasi, di mana saya mengambil program Sarjana Komputer, program Studi Sistem Informasi di Universitas Siber Asia, yang diampu oleh Ibu Ega Dioni Putri, Sarjana Teknik NMG. Next, saya akan mempresentasikan. Tema yang saya angkat adalah transformasi digital Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu SIMKARI. Sekarang kita akan melihat sebenarnya apa sih itu SIMKARI. Jadi, apa itu SIMKARI? Yaitu Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang berbasis web yang dikembangkan sejak tahun 1990-an. Nah, untuk mengolah seluruh data informasi kejaksaan secara cepat, lengkap, dan akurat. Sistem ini sendiri berjalan dalam jaringan WAN dan LAN. Hanya dapat diakses melalui VPN Kejaksaan Republik Indonesia dengan sistem keamanan password. Nah, komponen utamanya itu ada MySIMKARI, manajemen kepegawaian yang dibentuk pada tahun 2022. Ya, 2022. Ada juga modul perpustakaan, pengelolaan pustaka, ada modul perkara untuk data pidana, perdata, tata usaha negara, lalu juga ada CMS, portal publik informasi perkara. Ada juga e-berpadu, integrasi berkas pidana yang dibuat tahun 2022. Lalu siapa pengguna SIMKARI? Nah, pengguna SIMKARI itu ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pusat pengembangan dan koordinasi sistem nasionalnya. Lalu ada Kejaksaan Tinggi di mana koordinasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Lalu juga ada juga Kejaksaan Negeri di mana implementasi operasional di tingkat kabupaten atau kota, dan juga tentunya pegawai kejaksaan dan jaksa itu sendiri sebagai pengguna langsung untuk administrasi dan perkara. Nah, sistemnya terintegrasi ke seluruh unit kerja di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, bahkan cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ini untuk melayani ribuan pegawai dalam pengelolaan administrasi perkara dan juga kepegawaian. Nah, kapan transformasinya terjadi? Nah, era manual di tahun 1990-an, 1990-an, sistem pencatatan masih menggunakan buku register, dokumen fisik, dan arsip kertas manual. Lalu awal digitalisasinya itu ketika pengembangan SIMKARI itu dimulai sebagai respon kebutuhan modernisasi administrasi. Nah, pada tahun 2018 ada nih Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik mendorong transformasi, yaitu kebijakan SPBE. Yang akhirnya pada tahun 2022 sampai 2024, bahkan sampai sekarang, ada pengembangan lanjutan, yaitu peluncuran MySIMKARI, e-berpadu, e-prowas, dan sistem pendukung lainnya. Di mana sih SIMKARI itu diterapkan? Nah, yang pertama itu adalah di Kejaksaan Agung itu sendiri sebagai pusat sistem nasional di Jakarta. Lalu Kejaksaan Tinggi itu sekitar 34 Kejaksaan Tinggi di koordinasi tingkat provinsi. Lebih dari 400 Kejaksaan Negeri untuk implementasinya di seluruh kabupaten atau kota. Nah, MySIMKARI sendiri diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia. Ini terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Ini mencakup wilayah perkotaan hingga daerah terpencil dengan tantangan infrastruktur yang beragam, karena kan geografisnya banyak berbeda di Nusantara kita ini. Lalu mengapa transformasi digital itu diperlukan? Nah, permasalahan era manual itu karena prosesnya lambat, di mana pencarian data memakan waktu lama, harus membuka web, lalu juga satu-satu. Nah, untuk kesulitan monitoringnya juga, tidak ada database terpusat. Jadi sehingga setiap unit memiliki catatan terpisah. Lalu juga kurang transparan. Masyarakat harus datang ke kantor untuk cek status perkara. Itu juga kalau masih ada arsipnya. Tentang kesalahan, di mana pencatatan manual dengan tinta, koreksinya sulit, lalu juga memakan waktu. Nah, manfaat sistem digital itu sendiri ada efisiensi tinggi, di mana proses administrasi lebih cepat, efektif, dan menghemat waktu kerja. Untuk transparansi juga akses informasi publik melalui portal CMS juga meningkatkan kepercayaan. Lalu integrasi data itu sendiri, di mana database-nya terpusat memudahkan monitoring kinerja secara nasional. Untuk akuntabilitasnya sendiri, sistem digital mendukung tata kelola yang bersih dan akuntabel. Bagaimana sih sistem manualnya bekerja? Jadi begini. Pencatatan perkara, setiap perkara itu dicatat manual dalam buku register folio dengan tinta permanen. Nah, kesalahannya itu dicoret dengan penggaris dan ditandatangani atau diparaf. Lalu penyimpanan dokumennya itu dokumen fisik disimpan dalam map biasanya ya, map manila. Lalu disusun di lemari arsip berdasarkan nomor urut atau kategori perkara dalam dorsir ya biasanya ya. Lalu juga untuk pembuatan laporan, laporan bulanan itu dibuat dengan menghitung manual dari buku register. Lalu kemudian diketik ulang dengan mesin tik atau komputer standalone pada saat itu. Lalu pelayanan publiknya sendiri, masyarakat harus datang manual langsung ke kantor untuk mengecek status perkara. Jadi pencarian dokumennya akan memakan waktu berjam-jam.
tidak efisien. Nah, bagaimana SIMKARI bekerja? Nah, untuk akses sistemnya sendiri, login melalui VPN kejaksaan dengan password yang terenskripsi. Lalu, pegawai memasukkan data perkara atau kepegawaian ke database digital, itu untuk menginput data. Lalu disinkronisasi, di mana data tersimpan di server terpusat, lalu terintegrasi secara nasional. Nah, laporan nanti akan otomatis, di mana sistem menghasilkan laporan real-time untuk monitoring kinerja. Fitur unggulnya sendiri ada pembaruan data mandiri oleh pegawai, lalu juga monitoring perkara secara real-time, portal publik untuk transparansi, lalu juga integrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jadi sebenarnya dampak transformasi digital ada beberapa efek ya, di mana satu peningkatan efisiensinya itu penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta misalnya menunjukkan SIMKARI memudahkan proses administrasi dengan aplikasi yang efektif dan juga efisien. MySIMKARI juga mengurangi waktu pembaruan data secara signifikan. Lalu di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, transparansi lebih meningkat. Nah, pada tahun 2025 di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sendiri membuktikan bahwa MySIMKARI memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi informasi publik dan akuntabilitas kinerja internal. Nah, secara nasional, integrasi data nasional, database kepegawaian dan perkara yang mutakhir, lalu juga terintegrasi memungkinkan pimpinan dapat memantau kinerja setiap unit secara nasional melalui data tersentralisasi. Apa tantangannya? Nah, kalau untuk tantangan implementasi SIMKARI sendiri, ada keterbatasan SDM memang. Minimnya sumber daya manusia ahli dan operator pengisian data. Jadi nggak semua pegawai memiliki literasi digital memadai. Nah, pegawai kesulitan mengisi data historis secara menyeluruh. Lalu infrastruktur teknologi. Nah, rendahnya literasi digital inilah dan masalah infrastruktur. Tidak semua kejaksaan negeri memiliki koneksi internet stabil, terutama di daerah terpencil. Seperti saya dulu pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Jayawijaya di Papua, di mana saat itu internet itu masih sangat-sangat susah sekali. Jadi masih memiliki kendala. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih sama sepertinya. Lalu resistensi perubahan, di mana pegawai senior yang sudah tua-tua mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, perubahan dari sistem manual ini membutuhkan penyesuaian kultur atau budaya kerja dengan pola pikir. Itu menjadi salah satu tantangan implementasi untuk SIMKARI. Lalu investasi anggaran. Nah, anggaran pengembangan cukup besar ya, sekitar tahun 2011 itu sekitar 8,4 miliar untuk perangkat kerasnya, lalu sekitar 28 miliar untuk operasionalnya. Sedangkan di tahun 2012 itu sekitar 5,3 miliar dan sekitar ditambah lagi 42 miliar. Jadi naik lagi di tahun 2013 itu sekitar 5,3 miliar, masih tetap, lalu nambah lagi menjadi 44,9 miliar. Untuk rekomendasi optimalisasinya sendiri ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana intensifikasi pelatihan literasi digital berkelanjutan, lalu juga untuk pembentukan tim helpdesk di setiap kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri, lalu juga untuk sosialisasi manfaat sistem kepada seluruh pegawainya. Untuk jangka menengah, peningkatan infrastruktur TIK-nya untuk di seluruh wilayah nih. Integrasi dengan sistem lembaga penegak hukum lainnya juga lebih terakomodir. Sedangkan untuk pengembangan aplikasi berbasis ini untuk perangkat bergerak. Nah, untuk jangka panjangnya sendiri, evaluasi dan penyempurnaan sistem itu sebaiknya berkala. Lalu penelitian dampak longitudinalnya sendiri untuk transformasi digital dan juga untuk pengembangan analitik data dan intelijen berbasis big data. Jadi memang implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen anggaran dan dukungan kebijakan yang kuat. Lalu investasi pada sistem informasi juga merupakan investasi strategis untuk mewujudkan kejaksaan yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai tuntutan reformasi birokrasi. Baik, ini saya dapatkan dari referensi dari peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbarui pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lalu juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Lalu ada Peraturan Jaksa Agung juga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia, Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, lalu juga Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Sedangkan untuk literatur ilmiahnya saya menggunakan jurnal dari Rosmalina, yaitu berjudul Analisis Aplikasi Kepegawaian pada SIMKARI di Kejaksaan Negeri Balai Bandung dari jurnal Petik. Dan juga ada dari Subuh dan Permana, di mana membahas mengenai efektivitas penerapan MySIMKARI pada pegawai di Kejaksaan Negeri Padang. Ini diambil dari jurnal administrasi pemerintahan dan juga
artikel jurnal anggaran Kejaksaan Simkari besar tapi info perkara masih terbatas. Ini saya ambil dari Sekretariat Nasional Fitra di tahun 2013. Baik, sekian presentasi saya untuk ujian tengah semester mata kuliah ini. Terima kasih.